Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama saya Zaki Husni, NIM 119130078 dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan ujian akhir semester kami tentang sistem kendali kecepatan motor arus arah. Nah, laporan ini disusun oleh kelompok kami yang secara berurutan akan saya sebutkan masing-masingnya, yaitu ada Akbar Iza Mahendra Suni, lalu ada Ahmad Jamil, Ariel Shalomta, Mitaul Doni, dan saya sendiri Zaki Husni. Dikarenakan pengambilan video ini adalah secara individual, tetapi untuk PPT dan laporan itu dikerjakan secara kelompok, maka pembagian dari video kami lakukan secara individual dengan melakukan pembahasan-pembahasan yang diminta dari Pak Ferry itu sendiri. Oke, akan saya mulai. Yang pertama dari pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan tentang permasalahan, lalu plan-nya, lalu pemodelan dari isi yang kami buat, lalu blok diagramnya, lalu fungsi alih, lalu ada wall spot, ya masih termasuk dari fungsi alih itu sendiri. Nah, kenapa yang pendahuluan ini sudah secara urutan ya, diurutkan, kami hanya menaruh hasil dari UTS kami ke sini ya, dan tetapi tetap ditambah-tambah supaya lebih jelas lagi di PPT-nya. Nah, pada dasarnya sendiri, observasi yang kami lakukan adalah membuat berkembangnya hasil dari UTS kami, yaitu melanjutkan hasil dari UTS kami yang kemarin sudah dikumpulkan oleh Pak Ali. Nah, di sini kami kemarin mengambil sistem kendali kecepatan motor arus arah. Nah, di mana plan yang kami buat adalah ini, gambaran dari plan yang kami buat dengan satuan internasional tentunya, yang sudah ada satuan-satuan. Nah, lalu bisa dilihat dari pemodelan analisis time response. Ini semua kami ambil dari hasil UTS, di mana ini sudah benar, dan ini pemodelan root locus, dan kita akan bisa dapat hasil dari root locusnya. Nah, ini sudah sesuai. Ya, pada dasarnya kami hanya akan menjelaskan isi dari analisis, hanya saja saya masih ingin memperkenalkan isi dari pendahuluan itu sendiri, yaitu tentang isi dari UTS dari kami, supaya tidak ada miskomunikasi. Nah, kami sendiri menggunakan nilai CS per RS itu, atau GS, yang kami gunakan nilai GS, itu nilainya itu 2 per S kuadrat ditambah 12S plus 20. Oke, nah kita langsung aja masuk ke pembahasan. Saya akan menjawab pembahasan sesuai dengan yang diminta oleh Pak Ferry, di mana Pak Ferry meminta yang pertama gambarkan dan jelaskan diagram bode, magnitude, dan sudut fasa dari faktor-faktor fungsi alih yang telah diperoleh sebelumnya. Pak Ferry minta gambarkan secara tidak langsung, bisa gambar dari MATLAB-nya dan juga gambar dari hasil manual. Nah, pada hasil dari ini kami mempunyai dua hasil. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dari simulasi bode diagram magnitude. Ini adalah simulasi, dan ini adalah yang kami gambar secara manual. Nah, bisa dilihat dari perhitungannya, saat gain K sama dengan 20 log K sama dengan 20 log 0,1, itu nilainya min 20 dB. Nah, bisa dilihat saat yang simulasi itu, saat nilainya min 20, bode diagram, gambar dari grafik akan menurun ke bawah menuju ujung sini ya, tidak diketahui batasannya. Nah, saat kami dapat itu dia turun, mulai melengkung. Nilai dari penurun saat 20 ini, dia saat di titik 2 ya, saat di titik 2. Nah, dia mulai melengkung dia, atau meningkat nilainya sebanding dengan nilai frekuensi yang ada, atau ini kecepatan sudut yang ada gitu. Semakin besar kecepatan sudut, semakin meningkat kecepatan sudut, maka semakin meningkat pula nilai dari gambar dari bode diagram itu akan terus naik kayak gitu.
Lalu untuk orde pertama itu persamaannya adalah 1/S/10 ditambah 1. Lalu untuk orde kedua itu adalah 1/S/2 ditambah 1. Lalu untuk simulasi bode diagram magnitude. Maaf, ini sepertinya ada kesalahan. Biar saya langsung itu lagi. Yang ini bode diagram fase atau fase. Nah, pada diagram fase atau fasa itu kita diminta untuk mencari perhitungan diagramnya itu yang secara manual. Nah, yang ini. Nah, itu kita hanya perlu mengambil dari nilai Nyquist. Nah, ini dia kestabilan Nyquist di mana saat omega 0. Nah, kita lihat di sini G buka kurung JW ini bisa jadi S ya. Ini pecahan dari nilai S itu sama dengan nilai J kali W. Omega maksud saya. Sama dengan tan pangkat min 1, 0/20 sama dengan 0 derajat dan 180 derajat. Di mana tan pangkat min 1 dengan nilai 0 itu bisa dapat nilainya 0 derajat dan 180 derajat ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Min 180 derajat maksudnya. Nah, di sini kita bisa lihat nilai dari gambar bode diagram ini, dia akan melengkung saat titik 0. Nah, di mana saat titik 0 dia udah mulai melengkung dan akan mulai memuncak seiring berjalannya radian per second kecepatan sudut dan akan menuju kestabilan lagi saat menuju titik minus 180 yang sesuai kita dapat. Dan ini adalah gambaran yang sesuai yang kita dapat dari hasil manual maupun simulasi dari MATLAB-nya. Untuk codingannya sendiri kami lakukan, saya udah melakukan simulasinya, lalu saya taruh di sini ya. Bentar, saya scroll dulu. Mana ya? Kalau nggak salah dia tergabung sama ini dia nih. Dia tergabung sama Nyquist ya, dua ini. Dia tergabung sama Nyquist. Nah, ini nilainya. Dia tergabung sama kode MATLAB yang dari Nyquist. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena dia berhubungan. Berhubungannya kenapa? Yang simulasi magnitude dan simulasi fase itu satu-satunya semuanya itu terhubung dengan kode MATLAB yang ada di Nyquist ini. Nah, kita tinggal ubah aja nanti di sini ada pengaturannya. Nah, nanti kita dapatkan nilai dari kecepatan sudut dan kecepatan sudut dari hasil dari diagram fase dan magnitude-nya. Oke. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, periksalah kestabilan sistem dengan menggunakan kriteria kestabilan Nyquist. Oke. Nah, bisa dilihat sendiri ini adalah nilai dari kestabilan yang akan dilihat oleh kita untuk analisa gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa saat kita mencari nilai magnitude maupun nilai fase, kita harus tahu dulu nilai dari GS-nya. Yang pertama, tadi nilai GS-nya sebelumnya itu masih nilai dengan satuan S, belum kita ubah ke JW. Pada ini juga nilai S itu satuannya adalah JW. Nah, bisa dilihat kenapa ini hasilnya omega kuadrat saja, sedangkan yang ini JW, karena untuk nilai J-nya sendiri, J itu kan imajiner. Jadi saat J itu kuadrat, nilainya akan minus. Ya, akan minus. Akar min 1 dikuadratkan hasilnya min 1. Jadi langsung kita kalikan saja min omega kuadrat. Nah, plus 12 JW plus 20. Nah, untuk nilai magnitude itu kita cari dengan persamaan nilai mutlak G buka kurung JW sama dengan 2 dibagi dengan akar min omega kuadrat ditambah 20 ditambah dengan 12 JW kuadrat. Lalu untuk mencari nilai fase, ini sudut ya, gambar sudut. GJW tan min 1 buka kurung min 12W min omega kuadrat. Maaf, dari tadi saya keliru omega. Omega ini saya sebut W. Ya, istilahnya biar lebih mudah, kayak W dan omega itu sama lah, kita samakan dalam video kali ini. Nah, ditambahkan 20. Lalu untuk
omega sama dengan apa sampai dengan 0 untuk dari nilai magnitudo dan nilai fasa didapatkan untuk nilai magnitudo itu 0,1, lalu untuk fasa 0 dan 180 atau 180 maaf. Lalu untuk omega sampai dengan tahingga itu nilainya yang magnitudo itu 0 dan nilai dari fase kita dapatkan 45 derajat dan 315. Bisa kita lihat kalau maaf ya, sebenarnya bisa di zoom. Itu dia sangat mendekati ya. Nah, ini mungkin aja bisa di zoom. Ya. Nah, nilai real itu 0,1 sesuai dengan yang kita dapat. Nah, ini 0,1. Lalu yang satunya lagi itu nilainya adalah 0. Nah, walaupun ini tidak sesuai pas dengan 0, hanya saja mendekati karena sangat sulit sekali untuk menargetkan titik ini ke titik 0 yang aslinya gitu. Jadi kami sudah berusaha semaksimal mungkin dan didapatkan min 0,000969 yang paling mendekati dengan angka nilai 0 tersebut. Oke. Lalu sekarang kita lihat lagi yang ini, periksa dan analisa keterkendalian atau controllability dan keteramatan observability sistem tersebut. Oke. Pada hasil laporan kami mendapatkan nilai. Nah, ini kami menggunakan permisalan di saat x1 sama dengan nilai x, x2 sama dengan x dot, x dot 2 sama dengan x dot dot. Nah, maka nilai x1 sama dengan x dot 2 sama dengan x dot. Nah, kita samakan ini nilainya. Nah, lakukan beberapa penurunan. Maaf sebelumnya. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini dia. Nah, bisa kita lihat min 12x2 min 20x1 plus 2 US. Nah, ini bisa kita lihat nih. Matriksnya ini apa? Rank 2 kali 2 ya. Nah, untuk matriks rank 2 kali 2 kita dapatkan minus 4. Nah, hasil dari control ability. Maaf ya. Salah. Tipe lagi. Controllability ini kita dapatkan dia nilai min 4, yang mana hasil dari nilai min 4 itu masih bisa kita kendalikan dalam sistem kendali. Karena kalau saat dia nilainya 0, dia sama sekali yang pertama itu tidak bisa dikendalikan, dan yang kedua itu dia gambar grafik pada ininya, apa sih namanya, pada MATLAB-nya sebagai contoh itu akan datar gitu, datar. Lalu untuk observability, nilai yang kita cari itu bisa kita lihat nilai observability itu berapa kestabilan yang akan kita dapatkan gitu kan. Nah, di sini kami masih menggunakan nilai matriks rank 2 kali 2, didapatkan nilai 1 yang mendekati nilai 0. Nah, tetapi dia nilainya plus, sedangkan yang tadi adalah minus. Keduanya itu masih bisa dikendalikan oleh sistem kendali yang akan kami gunakan. Jadi tidak apa dan masih bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin. Karena pada dasarnya untuk yang untuk nilai yang bisa dikendalikan itu tidak boleh 0. Seminimal mungkin menurut saya yang masih bisa dikendalikan oleh sistem kendali itu 0,5, itu pun mungkin. Nah, oke, langsung kita lanjut lagi ke yang yang terakhir, di mana periksa dan analisa respon closed loop sistem desain controller menggunakan kontrol P, PI, PD, dan PID. Kemudian bandingkan analisa serta berikan kesimpulan controller sesuai untuk sistem tersebut. Oke. Nah, ini gambaran dari kami ya yang menggunakan, yang pertama ini dari ini sebenarnya kebalik-balik mungkin karena maaf, biar lebih jelas kita menggunakan ini aja. Nah, ini
Nah, untuk gambar step respon sebelum diberi kontrol PID, ya. Nah, ini oke. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Maaf sebelumnya, saya ada yang nelfon. Nah, kita bisa lihat di sini nilai dari eh, berapa nih? Sistem G. Nah, nih bisa dilihat. Nah, aduh, bentar ya. Ini karena di PPT susah di zoom. Kalau walaupun misalnya kita besarkan tuh susah di zoomnya. Jadi saya menggunakan UTS sebagai basic untuk bisa melihat. Nah, real time-nya itu bisa dapatkan 1,14 dan setting time itu 2,07 dan final value itu 0,1 yang mendekati nilai kestabilan saat kita masukkan nilai PID. Nah, nilai kontrol KP yang kita gunakan itu 13 yang kita dapatkan adalah 13,71 dan ini adalah nilai apa codingan MATLAB yang kita gunakan. Nah, dan didapatkan nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti yang kita ketahui juga, kontrol proporsional itu digunakan untuk menurunkan offset dengan cara memperbesar nilai konstantan KP. Dengan memperbesar nilai KP akan membuat sistem itu bersosialisasi dengan tidak stabil gitu. Nah, pada nilai ini sendiri kita kan menggunakan nilai KP itu 13,71 ya. Nah, 13,71 itu besar nilainya itu. Nah, saat semakin besar nilai KP itu, maka persen error itu semakin kecil. Nah, namun jika nilai KP tersebut dibesarkan dengan tujuan untuk menurunkan nilai offset, nah ini, maka itu akan menyebabkan hal itu menjadi lebih error gitu. Nah, berdasarkan gambar di atas ini, gambar ini, ya, kita dapat ketahui rise time itu sebesar 0,4 detik. Oke. Lalu untuk controller PI, ini gambar tadi. Nah, ini PI. Nah, kita dapatkan nilai KP itu 12,4. Kok 12,34 ya. Lalu kita bisa lihat dari sini gambar grafiknya. Ini saya zoom lagi. Ini dengan nilai codingannya dimasukin aja ini. Ini udah saya simulasikan. Nah, dapatkan real time-nya 0,374. Habis itu ini nilai peak-nya 1,21, overshoot 20,8 dan alt time itu 0,87. Di sini juga ada setting time sama aja kayak tadi 2,74 dan final value itu 1. Nah, bisa kita lihat berdasarkan hasil yang kita ketahui nilai KI yang dapatkan itu 55,1878 gitu. Itu hasil dari pembagian dari nilai KP dengan TI-nya itu sendiri. Oke. Nah, lalu apakah nilai itu konstan? Iya, itu konstan. Karena nilai konstan itu dapat diaplikasikan ke sistem ini, sistem yang kami buat ini. Sehingga dapat dihasilkan sesuai hal yang kami inginkan, gitu. Tapi jika nilai KI ini kami perbesar lagi, respon dari sinyal dari board diagram ini akan memperlambat, gitu. Akan lambat responnya. Nah, penggabungan kontrol P dan ini membuat respon akan menjadi lebih cepat. Nah, dari kontrol integral tanpa selisih statis dapat dilihat dari gambar ini. Nah, ini yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa overshoot itu 20%, ya, overshoot itu 20%. Ini, tuh, overshoot itu udah 20,8%. Itu udah cukup besar sekali ya. Sehingga diperlukan nilai kompensator untuk mempersihkan nilai overshoot-nya itu, kayak gitu. Nah, untuk nilai PID, kita membutuhkan nilai KP, KI, dan KD. Nah, bedanya saya akan melakukan perbedaan dulu di sini. Untuk yang pertama itu kita hanya memerlukan nilai KP. Yang kedua itu kita juga memerlukan nilai KI. Sebentar, sorry. Nah, ini. Yang pertama itu kita hanya memerlukan nilai KP, ya. Yang kedua, kita membutuhkan nilai dari KP dan KI-nya. Dan yang ketiga, perbedaan yang paling mencolok adalah kita menggunakan KD. Namanya juga kan kontrol P, PI, PD, dan PID gitu. Jadi kita gunakan semua saat yang terakhir gitu.
Maaf. Nah, bisa dilihat kita dapatkan nilai KD-nya 0,552, nilai KI 0,0335, lalu nilai KP-nya sendiri 16,34. Nah, ini codingannya. Nah, didapatkan step respon setelah diberi nilai PID itu seperti ini. Nah, penjelasannya sedikit sama pada pengatur-pengatur PID ini. Nilai konsentrasi di setiap kontrol itu yang diperoleh berasal dari sistem yang kita gunakan. Nah, berpengaruh untuk perubahan konstanta yang lainnya, dapat mempengaruhi respon sistem yang bergabung dari karakteristik tipe-tipe kontrol itu. Nah, saat dilakukan kombinasi dari KI, KD dan KP, ya, KD, KI dan KP itu akan menghasilkan overshoot yang lebih kecil. Nah, ini kita bisa lihat, ini saya zoom. Nah, itu mana ya? Oh, ini dia. Overshootnya sangat kecil, tidak sampai dengan nilai tidak sampai 1, dan menuju nilai kestabilan final value-nya itu 0,015 kayak gitu. Jadi lebih terkontrol kayak gitu. Nah, itu adalah perbedaan dari perbandingan yang didapatkan gitu. Nah, pada step respon setelah diberikan kontrol PD tadi, ya. Nah, itu kita menggunakan kalau untuk kontrol PD, kita cukup menggunakan nilai KP dan KD-nya saja. Nah, ini udah didapatkan. Nah, bisa dilihat nih. Nilai overshoot-nya itu hanya 2, kecil. Jadi nilai yang sangat mempengaruhi perubahan pada overshoot itu adalah nilai KP dan KD-nya gitu. Nah, itu yang sangat membuat perbedaan itu. Nah, hal ini yang membuat steady state atau nilai kestabilan itu mencapai nilai kestabilannya perlu waktu 0,2 detik. Paling cepat dia dibandingkan yang lain. Yang ini butuh beberapa detik, lumayan lama. Cuman lebih bagus, hanya saja nilai KI itu cukup mempengaruhi ya, sepertinya. Sepertinya lagi memang keadaannya yang seperti itu. Nah, di sini dapat kita simpulkan, setiap controller itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti KI, KD, dan KP tadi. Nah, setiap dari 3 ini memberi pengaruhnya tersendiri terhadap controller yang akan kita gunakan nanti gitu. Kayak misalnya tadi kita ambil contoh dari sini lah, yang ini. Nah, ini KP dan KD. Kita kan hanya menggunakan KP dan nilai KD-nya, kontrol P dan kontrol D. Nah, didapatkan nilai saat ini hanya dibutuhkan waktu 0,2 detik paling cepat ya di antara kontrol yang lain untuk mencapai nilai kestabilannya gitu. Lalu untuk sebuah sistem itu juga membutuhkan jenis kontrol yang berbeda sesuai dengan hasil yang kita inginkan gitu. Nah, pada sistem yang kami gunakan didapatkan fakta jenis kontrol yang paling kontrol PD adalah yang paling cocok untuk digunakan. Mengapa? Karena dia mendekati waktu kestabilannya sangat dikit gitu, sangat kecil, 0,2 detik, dan itu paling cepat dibandingkan yang lain gitu. Maka kami sebut nilai PD itu adalah yang paling cepat kami dapatkan gitu. Yang paling cepat dan yang paling kami anjurkan untuk menggunakan nilai controllernya dibandingkan nilai kontrol P, PI, dan PID gitu. Oke. Kalau begitu cukup sudah sepertinya penjelasan dari saya ya. Nah, ini sudah saya bandingkan dan sudah saya analisa dan sudah saya beri kesimpulan juga. Dan untuk paper dan PPT-nya akan kami kumpulkan sesuai perintah oleh Pak Ferry di Google Classroom. Oke, terima kasih untuk Pak Ferry atas ajarannya dari minggu ke-9 sampai minggu ke-14. Mohon maaf kalau saya banyak salah kata. Mohon maaf jika banyak gangguan dalam video ini, dan saya sekali lagi berterima kasih kepada Pak Ferry. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.